Dasar-dasar manajemen dan organisasi. Manajer adalah seorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain demi mencapai sasaran organisasi. Pekerjaan manajer adalah berupaya membantu orang lain menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Wujudnya dapat berupa koordinasi atas pekerjaan suatu kelompok dari departemen tertentu di dalam perusahaan, atau mengawasi pekerjaan individu tertentu dengan struktur organisasi tradisional. Para manajer biasanya dikelompokkan ke dalam kelas first line manager atau disebut dengan supervisor, shift managers, district manager, departemen manager, office manager, jenjang terbawah manajemen. Berikutnya ada middle manager, yaitu berada di antara jenjang terbawah dan jenjang teratas organisasi yang mengelola pekerjaan para manajer tingkat pertama. Berikutnya ada top manager. Top manager adalah jenjang teratas dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, dapat mengaruhi jalannya organisasi. Setelah top manager, berikutnya ada leading, di mana leading seorang manajer bekerja sama dengan orang-orang dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam proses kepemimpinan, seorang manajer memotivasi membantu penyelesaian permasalahan sampai dengan mempengaruhi kinerja dari anggota organisasi lainnya. Informasional meliputi pengumpulan, penerimaan, dan penyebaran informasi yang penting dalam kegiatan organisasi. Setelah itu ada batasan-batasan dan tantangan bagi manajer global. Pandangan omnipoten atau mumpuni dan simbolis terhadap manajemen. Omnipoten atau view of management, pandangan bahwa para manajer bertanggung jawab secara langsung atas keberhasilan atau kegagalan organisasi. Pandangan bahwa hal yang berperan paling besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi adalah faktor-faktor di luar kekuasaan para manajer. Lingkungan umum, kondisi eksternal yang lebih luas yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi, tingkat suku bunga, laju inflasi, perubahan pendapatan yang dibelanjakan, indeks pasar saham, dan tahap siklus bisnis umum merupakan beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktek manajemen dalam organisasi tertentu. Budaya organisasi, sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasi. Budaya yang kuat, budaya organisasi yang nilai-nilai dasarnya tertanam secara kokoh dan diterima secara halus oleh para anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat cenderung memperlihatkan hubungan dengan pekerja, kinerja organisasi yang baik, tetapi juga menghambat para karyawan untuk berani mencoba cara-cara yang baru. Setelah itu ada budaya dan lingkungan organisasi. Apa saja budaya dan lingkungan organisasi dan apa pengertiannya? Keberhasilan atau kegagalan organisasi, pandangan terhadap manajer sebagai omnipoten sesuai dengan gambaran strip tip eksekutif bisnis yang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan organisasi.
Sedangkan pandangan simbolis terhadap manajemen adalah pandangan bahwa para manajer hanya memiliki akibat yang terbatas pada hasil organisasi yang berarti karena banyak faktor di luar kendali mereka. Budaya organisasional adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan bagaimana para karyawan bersikap. Riset mengemukakan bahwa ada 7 dimensi yang secara keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. Secara langsung, ada tindakan manajer tingkat puncak adalah menetapkan penghargaan umum seperti apa sikap yang dapat diterima dan apa yang tidak. Proses sosialisasi, jika berhasil, akan menyesuaikan nilai-nilai karyawan baru dan pada organisasi secara proses seleksi, sosialisasi, dan berikan dukungan selama saat-saat penting ketika para karyawan telah bergabung dengan organisasi dan mempelajari seluk-beluknya. Menciptakan budaya etika, kekuatan sebuah budaya dari organisasi akan mempengaruhi kode etik dan dalam sebuah organisasi itu sendiri.